Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lot Yuditrio, NIM 1803030040, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Politik. Judul buku yang direview yaitu Kekuatan Konsep Kunci dalam Sosiologi Politik. Review buku bab 1 yaitu teks ini dimulai dengan definisi kekuasaan dengan fokus pada upaya baru ini untuk mendefinisikan konsep yang sangat abstrak tentang kehidupan sosial. Wawasan yang muncul melalui penggunaan dua alat analisis yang biasa digunakan dalam studi tentang kekuasaan politik dan masyarakat membentuk kita terlibat pemikiran tentang konsep yang cukup sulit. Kekuatan teori dan penelitian di balik orang kaya sejarah eksploitasi ditemukan dalam 3 kerangka teoritis utama dalam politik sosiologi: perspektif polaris, elit manajerialis, dan kelas sosial. Klasik ini kerangka kerja menetapkan dasar untuk sejumlah perspektif baru dalam sosiologi politik. Tidak dipandu keraguan oleh imajinasi sosiologi dalam studi tentang kekuasaan dan politik. Jika kita mulai dengan gagasan bahwa politik adalah proses umum yang digunakan untuk memperjuangkan kekuasaan dalam masyarakat diselesaikan pada awalnya, barulah kita bisa memahami kekuasaan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antara integrasi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan relation. Kita harus mendefinisikan apa yang kita maksud dengan kekuasaan. Mendefinisikan kekuasaan tidak sederhana itu karena kita tahu bahwa kekuasaan itu mencakup banyak hal dan sulit untuk dipahami karena masing-masing dari individu memiliki pemikiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Ketika kita memikirkan kekuasaan, kemungkinan besar kita mulai dengan metafora atau gambaran pemaksaan dan dominasi. Misalnya, kekuatan kolektif dalam bentuk kekuatan fisik jelas dilakukan ketika satu negara bangsa menyerang dan menaklukkan negara bangsa lain. Kita bisa ambil contoh saja dengan perampasan budaya dan rempah-rempah yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Di situ kita bisa lihat bahwa setiap masyarakat dari Indonesia ingin berusaha untuk kembali dan merdeka, untuk tidak dijajah lagi dalam hal ini, supaya tidak ada tekanan batin dalam penjajahan tersebut. Sosiologi politik secara tradisional mengatur studi tentang hubungan antara masyarakat, politik, dan kekuasaan menjadi 3 kerangka kerja: polaris, elit manajeris, dan kelas sosial. Perspektif kerangka kerja ini mewakili pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana kekuasaan distribusikan, tentang bagaimana kekuasaan masyarakat memang membagi politik diatur secara sosial, dan seberapa signifikan individu, kelompok, organisasi, dan negara pada bagian ini. Kami memiliki asumsi dasar dari setiap kerangka kerja. Pemahaman juga melibatkan karya-karya para pemikir klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan setiap kerangka. Di sini bahwa konsep sosiologi politik, di mana kita bisa melihat bahwa tidak ada hal yang mungkin dipikirkan oleh sosiologi politik untuk menggali dan mendalami apa makna dari setiap pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan kekuasaan, sehingga apa yang menjadi
ini panutan dan konsep dari sosiologi politik ini harus ditegakkan supaya bisa mencari titik terang ini untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dalam ini bidang-bidang politik. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan.